Kisah perjuangan Pangnanggro, suami ketiga Cut Mutia yang dijuluki Napoleon van Aceh oleh Belanda. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Setelah syahidnya Tengku Syek Ditunong, suami kedua Cut Mutia yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas sosok Pangnanggro, suami ketiga Cut Mutia yang juga merupakan pahlawan Aceh yang sangat ditakuti oleh Belanda. Dalam kesempatan ini juga kita sempat berziarah mengunjungi makam beliau yang ada di Menasah Pantai Lok Sukun, Aceh Utara. Gimana kisah beliau? Mari kita bahas. Jadi nih teman Kongko, sebelum mendapatkan hukuman tembak di tiang gantung, Tengku Syek Ditunong berpesan kepada Cut Mutia untuk menikah dengan Pangnanggro yang merupakan pengawal setia beliau. Nah, rencana yang awalnya ditolak oleh Cut Mutia ini kemudian disetujui sebab pernikahan ini bukan hanya tentang hubungan namun juga tentang perjuangan. Bersama dengan Pangnanggro, Cut Mutia menyatukan kekuatan dengan taktik perang bergerilya yang sangat menyusahkan Belanda. Konon pernikahan keduanya dilakukan di dalam rimba raya dalam masa bergerilya dan disaksikan oleh beberapa pejuang dan pengikutnya yang lain. By the way nih teman Kongko, Pangnanggro ini berdasarkan dari referensi buku ini diceritakan bukan merupakan golongan bangsawan. Itu sebabnya silsilah keluarga bahkan nama asli beliau tidak banyak dibicarakan, bahkan hampir tidak ada. Beliau hanyalah rakyat biasa yang disegani karena kelihayannya dalam memainkan strategi perang gerilya. Pangnanggro juga berarti Panglima Negara Wilayah Kereto, adalah gelar yang disematkan kepadanya sejak diangkat menjadi Panglima dalam barisan Tengku Syek Ditunong bersama dengan sahabatnya Panglate. Kecerdikannya memainkan taktik perang membuat ia dijuluki Napoleon van Aceh oleh pihak Belanda. Kehebatannya disandingkan dengan Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang terkenal saat perang revolusioner. Dalam penyerangannya sendiri nih teman Kongko, salah satu kejadian yang cukup merugikan pihak Belanda adalah kejadian pada 6 Mei 1907 saat Pangnanggro dan pengikutnya menyerang bivak Belanda di tempat pengerjaan tram. Selain menewaskan beberapa pasukan Belanda, Pangnanggro juga berhasil merampas 10 senapan dan 750 butir peluru. Tidak lama berselang, tepat pada 15 Juni 1907, Pangnanggro bersama dengan 20 pasukannya kembali berhasil menyerang bivak Belanda di Kede Bawang Idi. Ia juga berhasil membuat penduduk kampung di Lok Sukun, Kereto, dan Pase yang selama 10 tahun berhasil diredam pemberontakannya oleh Belanda untuk kembali memberontak dan bergerilya ke hutan, sehingga membuat kampung kosong dan sawah terbengkalai. Keahlian Pangnanggro menyusup ke kamp Belanda, menewaskan dan merampas senjata membuat Belanda resah. Pangnanggro juga dijuluki Watergeuzen oleh Belanda sebab pernah berhasil mendarat dengan perahunya lewat laut masuk ke dalam establishment Belanda di Idi dan berhasil merampas senjata. Sebuah julukan yang sebelumnya pernah diberikan oleh Belanda kepada Den Bril selama perang Belanda Spanyol pada abad ke-16 Masehi. Penyerangan lain juga beberapa kali dilakukan dengan menembaki kereta api dan merusak rel kereta apinya. Serangan dari Pangnanggro dan Cut Mutia yang bertubi-tubi ini membuat Belanda akhirnya memberikan kabar ke Kutaraja bahkan Batavia. Pihak Belanda meminta bantuan. Jika tidak disegerakan, maka pasukan Belanda di wilayah utara timur Aceh